Hai teman-teman, dukung terus Bumindo maju dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, ada baiknya kita mengulang kembali sekilas sejarah tentang Jakarta. Pada masa kekuasaan kerajaan Hindu sekitar tahun 397 sampai 1527, Jakarta masih bernama Sunda Kelapa. Pangeran Fathahillah yang adalah menantu Sultan Demak kemudian berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta yang diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Kemudian pada tahun 1602, Jayakarta dikuasai oleh VOC, yaitu Serikat Dagang Belanda, dan mengganti namanya menjadi Batavia. Dalam sejarahnya, nama Batavia mempunyai masa hidup yang sangat lama, yaitu sejak 1619 hingga 1942, hingga 3 abad lebih. Setelah dikuasai oleh VOC, Batavia memasuki masa pendudukan Jepang. Nama Batavia kemudian diganti dengan nama Jakarta Tokubetsushi tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Desember 1942, bersamaan dengan Hari Raya Perang Asia Timur. Kata Tokubetsushi berasal dari bahasa Jepang yang berarti jauhkan perbedaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, nama Jakarta Tokubetsushi tetap digunakan dengan menghilangkan nama Jepangnya. Sebagai tindak lanjut proklamasi, kemudian pada 19 September 1945, pemerintah membentuk Pemerintahan Peralihan Jakarta Raya. Presiden Soekarno lalu menunjuk Raden Suwiryo sebagai wali kota Jakarta Raya. Dialah pemimpin pertama Jakarta setelah kemerdekaan yang menjabat sejak 23 September 1945 hingga 21 Juli 1947. Tahun 1946, karena situasi politik yang memanas dengan Belanda yang kala itu menguasai Indonesia, ibu kota negara sempat dipindah ke Yogyakarta. 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1949, ibu kota dipindah sementara ke Sumatera Barat, yaitu di Bukit Tinggi, masih karena situasi politik pada saat itu. Pada tahun 1959, status Jakarta berubah dari sebuah kota praja atau setingkat kabupaten di bawah wali kota, ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Gubernur pertama Provinsi DKI Jakarta adalah Sumarno Sosroatmojo. Lalu pada tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya. DKI Jakarta kemudian ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada 31 Agustus 1964. Sedangkan hari kelahiran Jakarta ditetapkan tanggal 22 Juni 1527 berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raya pada 23 Februari 1956. Setelah terjadi tarik ulur yang demikian panjang sejak era Soekarno hingga era reformasi, wacana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia akhirnya mencuat kembali. Presiden Joko Widodo di depan anggota MPR dan DPR RI pada Jumat 16 Agustus 2019 menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. 10 hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Agustus, Jokowi kembali mempertegas permohonannya di Istana Presiden Jakarta Pusat dengan mengambil langkah spektakuler
mengumumkan ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan Presiden tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari berbagai sudut pandang, termasuk dampak politiknya yang diperkirakan akan besar dan signifikan. Dari sisi jangka waktu, dampak politik yang ditimbulkan bisa dibagi ke dalam 3 tahap, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri merumuskan yang dimaksud jangka panjang adalah 25 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Apa yang akan terjadi pada Jakarta kemudian? Kemungkinan pertama yang pasti akan terjadi adalah Jakarta kehilangan statusnya sebagai daerah khusus ibu kota yang selama ini dilekatkan di depan nama Jakarta. Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Refli mengatakan, implikasi hukum jika pemindahan ibu kota dilakukan adalah status DKI sebagai daerah khusus ibu kota akan berubah pastinya. Jadi, undang-undang tentang DKI harus diubah karena bukan lagi daerah khusus ibu kota kan? Perubahan penyelenggaraan pemerintah akan terjadi sebagai bentuk konsekuensi hilangnya status DKI dari Jakarta. Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta tak ubahnya akan berstatus sama seperti provinsi-provinsi lainnya, misalnya Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Namun, bisa saja status daerah khusus tetap disandang oleh Jakarta apabila pemerintah memutuskan untuk memberinya sebagai daerah dengan kekhususan baru. Kalau pemerintah mau menentukan Jakarta sebagai daerah khusus lain, ya bisa saja. Soalnya di Indonesia ada daerah khusus, ada juga daerah istimewa seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Begitu kata Refli. Dalam konteks politik, jangka waktu hanya bisa digunakan sebagai salah satu saja dari sekian banyak pertimbangan. Hal ini mengingat sifat dari politik tersebut sangat dinamis, bisa berubah setiap saat dan kadang unpredictable. Dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara, maka dampaknya secara umum bisa dibagi 2, yakni nasional dan lokal, dengan segala kompleksitas dan berbagai sisinya, baik positif, negatif sekaligus. Pertama, pendulum politik nasional dan strategi pemenangan dari partai politik di pemilu maupun pilkada akan mengalami pergeseran yang tidak lagi tersentralisasi ke Jakarta, melainkan juga ke daerah atau provinsi lainnya, khususnya di Kalimantan Timur. Kedua, elit politik tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai arena utama tujuan pemenangan kontestasi politik, melainkan juga menyebar dan menyasar ke daerah lainnya, khususnya ke Kalimantan Timur. Ketiga, relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan mengalami pergeseran. Ketika Jakarta masih menjadi ibu kota negara, pemerintah pusat diwakili oleh presiden, wakil presiden, dan jajaran menterinya banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov, khususnya Gubernur DKI Jakarta. Kedepannya, relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi lainnya
akan banyak juga terjadi. Keempat, arena atau lapangan pergulatan dan pertarungan politik bagi kalangan aktivis politik dan organisasi sosial, kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya di tingkat nasional akan makin beragam serta menyebar ke berbagai daerah. Kelima, konfigurasi kekuatan dan hasil pemilu 2024 berpeluang terjadi perubahan, manakala pada pemilu legislatif 2019, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra beroleh suara terbanyak. Dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, diperkirakan akan berdampak pula terhadap konfigurasi dan hasil pemilu. Keenam, kandidat elit kepemimpinan nasional, khususnya yang akan bersaing menuju RI 1 dan RI 2, juga akan banyak sumbernya. Ketujuh, mobilitas horizontal dan juga vertikal dari kalangan aktivis politik dan organisasi sosial atau kepemudaan menuju tangga top karir akan makin demokratis, tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang berproses di Jakarta. Kedelapan, kontestasi dan kompetisi politik melalui pilkada atau pemilu diasumsikan akan lebih luber, jurdil, dan demokratis, termasuk juga mengenai peluang dalam pengisian jabatan-jabatan politik dan strategis lainnya, tidak lagi dimonopoli oleh kelompok atau orang pusat. Untuk dampak politik secara lokal di Jakarta, akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, Jakarta tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi politik nasional yang diburu oleh kalangan aktivis politik yang ingin karir politiknya mentereng. Sebaliknya, terbuka peluang destinasi politik lainnya di luar Jakarta. Kedua, Pilkada DKI yang selama ini secara tradisional menjadi epicentrum politik tidak lagi menjadi sorotan, magnet politik atau bahkan barometer politik nasional atau sedikit banyaknya terpengaruh popularitasnya. Ketiga, tokoh dan politisi nasional, para pembesar dan saudagar kelas kakap serta populer tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai fokus utama untuk mencari peruntungan dan perjudian politik dalam berkarir politik. Karir politik di provinsi-provinsi besar di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, atau Jawa Tengah, khususnya Kalimantan Timur, jika sudah menjadi ibu kota negara, juga akan menjadi sasaran dan bidikan para tokoh-tokoh besar untuk bertarung, terutama di pilkada atau pemilu yang digelar di provinsi tersebut. Keempat, tokoh lokal atau lokal jenius yang memiliki otensitas kejakartaan secara teoretik mestinya mempunyai peluang untuk dapat pentas pasca banyak kalangan menengah atasnya baik secara ekonomi maupun politik akan ikut hijrah atau hengkang ke Kalimantan Timur. Selanjutnya, posisi mapan yang ditinggalkan tersebut beralih kepada warga atau tokoh lokal Jakarta, termasuk penduduk asli Jakarta, yakni orang Betawi. Persoalannya, apakah tokoh lokal sudah siap mengantisipasi dan memanfaatkan political opportunity tersebut? Kelima, perpolitikan di Kalimantan Timur akan bergerak dinamis dan positif, terutama disebabkan karena akan terjadi kemungkinan gelombang serbuan dari aktivis dan politisi dari luar Kalimantan Timur. Hal ini akan berdampak positif dan sehat terhadap percepatan kemajuan dan kematangan politik di Kalimantan Timur. Namun demikian, hal tersebut akan berpotensi negatif manakala masyarakat politik termasuk elit politik lokal Kalimantan Timur tidak siap. Jika ini yang terjadi, bukan tidak mungkin politik lokal di Kalimantan Timur akan dikuasai oleh kaum pendatang. Kedelapan, mengutip pendapat jurnalis senior Hersu Beno Arif, dalam satu opininya Arif menulis, perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur ada rivalitas dan benturan kepentingan antara Presiden Jokowi and his gang dengan Anies Baswedan. Karena itu, ibu kota harus sesegera mungkin dipindah. Targetnya mempreteli peran dan kewenangan Anies sebagai gubernur ibu kota negara. Dengan pemindahan ibu kota sesegera mungkin dari Jakarta, akan membuat Anies Baswedan tak lagi menjadi bayang-bayang Jokowi. Tidak lagi ada matahari kembar. Dengan posisinya sebagai gubernur DKI Jakarta,
Tak bisa dipungkiri, Anies adalah pejabat publik kedua yang paling populer di Indonesia setelah Jokowi. Dalam perspektif, opini semacam ini mungkin saja benar, salah atau bias. Namanya saja perspektif politik yang terbuka peluang untuk diuji secara normatif maupun empirik. Dari kompetisi ke kolaborasi. Langkah kuda penuh kejutan, radikal dan revolusioner yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya akan berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun lokal, melainkan juga akan berdampak politik sangat luas di bidang politik nasional dan lokal dengan berbagai spektrum yang luas. Harapannya, jika pada akhirnya ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, akan berdampak positif dan mengurangi seminimal mungkin resiko atau ekses negatif. Sehingga yang terwujud secara ekonomi adalah terminimalisirnya ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa khususnya Jakarta dengan luar Pulau Jawa, di mana kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pendapatan domestik bruto regional mencapai 58,49%. Dan share PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional yang mencapai 20,85%. Sedangkan secara politik dan demokrasi, terwujudnya good and clean governance, tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, alokasi dan distribusi kekuasaan yang lebih merata, munculnya pusat-pusat peluang partisipasi politik baru yang lebih banyak dan tidak lagi terlalu terkonsentrasi di Jakarta dan lain sebagainya. Ekspektasi semacam ini hanya akan menjadi kenyataan manakala agenda perpindahan ibu kota tersebut bukan hanya menjadi urusan Presiden Joko Widodo dengan aparatur pemerintah pusat lainnya, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama. Sejumlah tantangan atau pekerjaan rumah terdekat dan sekaligus akan menjadi indikator bagi masa depan politik Indonesia. Budaya dan perilaku politik di kalangan elit politik nasional maupun elit politik lokal harus mengalami transformasi. Selama ini, bukan hanya pada pemilu atau pilkada, yang ditonjolkan adalah kontestasi dan kompetisi yang ujung-ujungnya cenderung untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kedepannya, khususnya pasca pemindahan ibu kota negara, hal tersebut harus diubah menjadi suatu sinergi dan kolaborasi, terutama antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kepentingan masyarakat dan pelayanan publik harus menjadi parameter dan muara utama perjuangan politik para elit di Jakarta. Jadi, mari secara bersama-sama kita kawal apa yang akan terjadi pada Indonesia pasca perpindahan ibu kota negara. Ibu kota baru, Indonesia maju. Tim Liputan Suara Indonesia melaporkan.